Iya, Ya, halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara bulanan kita, Tech Talks. Ini adalah edisi yang ketiga bulan April ini. Buat teman-teman yang baru join ya, Tech Talks ini adalah programnya kita Polyrifik Dev Indo. Jadi webinarnya nanti berkaitan dengan segala hal tentang teknologi, tapi khususnya tentang software development ya. Software development itu macam-macam ya, bisa tentang programmingnya itu sendiri, coding, terus arsitektur, termasuk juga di dalamnya adalah testing, QA, dan sebagainya. Untuk di bulan ini adalah edisi yang ketiga. Buat teman-teman yang bulan lalu ketinggalan, silakan langsung aja ke YouTube-nya Polarific Dev Indo ya. Di situ sudah diupload edisi satu sama 2-nya. Edisi satu itu tentang Go Wondering arsitektur, dan edisi kedua bulan lalu tentang UI automation seperti itu. Nah, di bulan ini kita sudah kedatangan pembicara lagi, Bapak Zulkifli Fauzi. malam. Beliaunya ini adalah manajer engineering ya di Polyrifik, dan topiknya malam ini adalah tentang web Ya, security betul. dipandang dari sudut pandang developer, gitu, from developer perspektif. Nah, tentang kenapa kok topiknya seperti itu nanti bakalan dijelasin sendiri dengan Pak Zul seperti itu. Dan ya, seperti biasa mengingatkan lagi bahwa tidak ada sesi Q&A khusus ya. Jadi kalau teman-teman yang hadir sekarang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, silakan aja langsung di chat di situ. Nanti saya yang akan membacakan. Jadi jangan nunggu sampai selesai baru bertanya, karena nanti tidak ada sesi Q&A khusus. Baik. Ya, apa kabar Pak Zul? Baik, baik. Pak Fandi gimana? Oke, alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Alhamdulillah. Iya, mungkin sedikit perkenalan dulu, Pak Zul, tentang background selama ini berkarir di mana saja, megang proyek dan teknologi apa aja. Mungkin sedikit dulu sebelum memulai. Monggo, Oke. Sebenarnya ada di slide yang saya present aja ya. monggo ya. Selamat malam. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing ya. Ini istilah sharing tentang web security dipandang dari sudut pandang developer ya. Sekarang posisi saya sebagai manager of engineering di Polyrifik. Professional experience saya tahun 2009 sampai 2013 saya bekerja di PT Mitra Is di Bali, pernah remote juga di Jogja, pernah juga sebagai honest programmer. Kemudian tahun 2013 sampai 2016 saya bekerja sebagai senior .NET developer di PT TCM Australia. Jadi full remote sudah dari tahun 2013. Kemudian saya lanjut bekerja di PT Trimanto Lamong Surabaya sebagai Information Security and Database Administrator. Jadi sebenarnya saya double kerja nih mas. Jadi malamnya saya masih kerja tuh di TCM. karena karena pas bulan pertama saya kerja di Trimanto Lamong kayaknya saya nggak cocok kerja di sini. Jadi saya tetap ngoding malamnya supaya skill saya tetap terlatih. Kemudian resign dari PT Trimanto Lamong, saya bekerja di manager di PT Polyrifik ya, sebagai manager of engineering full remote lagi. Sekarang project yang saya handle menggunakan teknologi .NET, .NET Core, ada juga memakai WordPress. Itu mungkin sedikit introduction-nya. Oke, thanks Pak. Monggo langsung dilanjutkan dengan presentasinya. Oke, terima kasih. Disclaimer ya, jadi saya berbicara di sini sebagai developer ya, bukan sebagai cyber security yang ahli di sana.
Kenapa saya bisa berbicara tentang istilahnya website security? Sepanjang pengalaman saya di Polyriffic, udah manage beberapa project. Hampir semua project yang saya manage itu public facing website. Jadi website yang bisa diakses dari publik ya. Kan biasanya masih ada ya Mas ya, yang aplikasi intranet. Kebetulan semua project yang saya pegang itu public facing. Jadi ada yang di bidang healthcare, ada yang e-commerce, ada yang company site. Nah, yang sekarang yang concurrent usernya itu bisa sampai 100 ribuan per hari itu di news and entertainment website. Nah, sekarang kita bicara tentang web attack trend. Tahun 2019 ya, saya tadi nyari-nyari data yang terbaru, nggak nemu ini. Saya nemunya tahun 2019, dan yang menarik sebenarnya selama 1 dekade terakhir ya, dari 2019, jadi dari tahun 2010-an, konfigurasi ini nggak berubah. Konfigurasi tren web attack itu nggak berubah. Jadi tetap ada namanya server information disclosure attack, resource leaching attack, SQL injection, cross-site attack. Itu konfigurasinya nggak berubah selama 1 dekade terakhir. Nah, 89% serangan menggunakan metode tradisional seperti information disclosure yang tadi saya sebutkan, resource leaching, cross-site attack, SQL injection, cookie poisoning. Jadi saya nggak tahu ya, apakah memang security itu bukan jadi concern ketika kita mendevelop sebuah aplikasi. Mungkin kita lebih terfokus ke bisnis proses, ya, ke bisnis proses. Sedangkan security, nanti aja. Ketika website sudah mulai kena DDoS, atau ketika data kita sudah di breach, yang akhir-akhir ini makin marak, yang jutaan data pengguna bisa dibobol. Jadi ini menarik ini, karena metodenya sebenarnya metode tradisional, yang itu bukan hal yang baru, yang 1 dekade 2 dekade terakhir itu sudah dikenal oleh developer. Kita akan bahas satu persatu. Mas ya, yang pertama information disclosure. Jadi lebih ke arah gini, sebenarnya peretas ya, itu hal yang pertama dilakukan adalah mencari informasi sebenarnya tentang server kita pakai teknologi apa sih, pakai aplikasi apa sih. Karena sebenarnya itu secara lebih lanjut masih mungkin dengan teknologi yang lebih advance ya, itu bisa dicari informasi seperti itu, meskipun kita sudah berusaha untuk menyembunyikan. Tapi rata-rata awal mula peretas itu istilahnya berencana untuk menyerang website kita, itu mereka biasanya pakai tool otomatis, men-scan apabila ada website yang kok informasinya kok terbuka, itu akan menarik buat mereka. Salah satu contohnya ini, kebetulan saya kan tinggal di Jatim nih. Saya tadi iseng-iseng ngecek websitenya jatimprof.go.id dengan menggunakan tools punyanya security.net. Jadi di alamatnya ada, saya tampilkan di atas, https saya cek security.net. Saya scan, nah ini ada keluar hasilnya nih. Ada beberapa URL yang menampilkan server information. Contoh di sini, website jatimprof.go.id menggunakan server Apache dengan versi 2.4.6 yang menggunakan aplikasi PHP dengan versi 5.4.16. Mungkin bagi developer yang nggak aware, ini mungkin ini biasa aja ya. Tapi bagi peretas ini informasi yang sangat penting. Apalagi ketika melihat versi servernya obsolete,
versi aplikasinya, aplikasi servernya obsolete. Mereka akan mencari informasi di versi ini, apakah ada hole yang bisa dieksploit. Nah, ini makanya disarankan kita menyembunyikan nih informasi server kita dari dunia luar. Meskipun nanti ada metode yang lebih atas untuk mengetahui ini, tapi paling enggak untuk tools biasa seperti yang kita pakai sekarang, SiteCheck.secure.net itu nggak tampil. Jadi istilahnya tidak menarik perhatian dari peretas yang menggunakan otomatis tool seperti ini. Oh ya, saya berbicara ini konsepnya ya, Mas Mandi. Jadi nanti tentang implementasi bagaimana kita memitigasi itu mungkin bisa sesi selanjutnya ya, mungkin entah pakai .NET atau pakai IIS atau apa aja, gimana caranya untuk istilahnya memitigasi hal-hal seperti ini. Jadi kita bicara konsep di sesi ini. Sip. Sesi selanjutnya berarti ya? Ya nanti. Yang kemudian yang mungkin sering kita lupa, ada lagi yang namanya source code disclosure. Jadi apalagi aplikasi kita memakai repository yang di cloud atau kita pakai open source, itu kadang kita lupa untuk memproteksi public code repositories. Oke lah, kita pakai open source yang bisa diakses apa aja, tapi kadang kita lupa ini ada informasi API key yang belum di strip out dari sana, atau informasi email atau informasi IP address. Kadang-kadang ini kita lupa. Di public repository kita menampilkan itu. Kemudian ada lagi correct MIME types. Jadi kadang ini ya ini mungkin jarang terjadi, tapi kadang juga terjadi juga. Misalkan itu kode PHP atau apa, ditampilkan MIME types-nya itu TXT. Jadi file yang semacam ASP.NET atau C# atau PHP ya, itu jadi formatnya jadi text file, jadi kita bisa baca. Orang yang nggak sengaja bisa mengakses itu, page yang MIME tabs-nya salah gitu ya, bisa baca code-nya. Ya siapa tahu di sana ada informasi-informasi yang penting atau yang sebenarnya rahasia yang tidak boleh ditampilkan. Kemudian selanjutnya inappropriate handling of sensitive data. Jadi kadang-kadang ya kita komen nih di page, klik kanan view page source, kadang itu masih ada komen di sana, entah itu IP address server yang kita pakai, meskipun internet, tapi itu informasi yang penting yang berharga buat istilahnya buat peretas, hard coded password. Kadang-kadang kita pakai itu tuh untuk testing atau apa, lupa kita upload ke live server. Kemudian ada lagi yang namanya file name and file path disclosure. Jadi kadang-kadang kita menampilkan nih path fisikal dari file di website kita. Kadang c/windows apa itu kadang-kadang dibuat sebagai testing sama oleh peretasnya. Jadi dia random nih ngetik URL-nya 403, kadang 404. Itu bisa jadi data buat dia. Oh, ternyata file ini eksis di situ nih. File ini eksis di situ nih. Atau file ini nggak ada. Itu nanti ada hubungannya nanti yang saya bahas selanjutnya. Kemudian directory listing. Nah ini mungkin web server yang modern sudah tidak membolehkan ya, atau tidak menampilkan kesalahan yang fatal seperti ini. Jadi kadang kita akses website, kita masuk ke folder mana, tiba-tiba keluar nih file-file data directory di sana. Padahal kayak semacam Apache itu kan butuh semacam file default index.html supaya ketika mengakses folder tertentu itu yang keluar adalah web page, bukan directory listing, daftar file-file yang di dalam directory itu. Kadang ada beberapa yang lupa mengkonfigurasi itu, jadi keluar nih ada folder macam-macam, jadi file-file kita terekspos ke dunia luar, dan itu file yang informasi yang berharga buat peretas.
Nah, ini mitigasinya. Ini mitigasi secara general ya, yang saya bicara di awal tadi, bukan mitigasi spesifik di teknologi. Untuk meminimalisir informasi yang bisa diakses oleh peretas secara mudah menggunakan tool yang mudah yang available online seperti yang saya gunakan tadi, mitigasinya adalah jangan mengirim server response header yang sensitif ke browser seperti tadi yang information server, informasi teknologi apa yang kita pakai itu sebisa mungkin tidak bisa terkirim ke browser klien. Kemudian hide builds and version of server service ini penting juga. Ya seperti saya bilang tadi, kalau versioning atau apa mungkin sebisa mungkin disembunyikan karena setiap versi pasti ada bug fixing atau hole. Takutnya kalau itu terekspos, peretas bisa masuk lewat hole yang di specific version atau builds tersebut. Kemudian ini yang penting nih, return generic error page for any exception. Jadi kadang-kadang kita lupa nih ada custom 404 error atau 500 error, kita expose stack trace kita, exception kita itu kita tampilkan di website. Itu juga bahaya karena peretas bisa masih file ini. Jadi dia bisa nge-trace sebenarnya aplikasi kita strukturnya seperti apa. Jadi sebisa mungkin apapun errornya itu return generic error. Jadi kita punya semacam page sendiri untuk menampilkan error tanpa menampilkan stack trace aplikasi kita. Mungkin untuk development proses itu penting ya. Tapi ketika di deploy di live server, sebisa mungkin itu di hide karena itu berbahaya untuk keamanan website kita. Kemudian do not hardcode. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, jangan menghardcode sensitive information di code seperti password, API key atau email atau IP address di code-nya. Kemudian configure correct MIME types. Kemudian jangan upload sensitive data atau files ke web server. Jadi misalkan data kontrak pegawai atau apa, itu sebisa mungkin jangan diupload di web server. Akhirnya ini juga semacam data KTP. Kalau saya pribadi takut itu kalau ada request dari aplikasi apa itu upload KTP, itu takut karena kita kan udah mulai ke arah satu SSN ya, single ID buat WNI penduduk. Jadi takut saya kalau mau upload KTP. Nah, takutnya nanti dipakai itu buat daftar fintech Mas ya. Dipakai buat ngutang. Lah ya. Kemudian selanjutnya mengkonfigurasi web server untuk disallow directory listing. Nah, kemudian resource switching. Jadi ini salah satu tipe serangan yang populer seperti DDoS attack. Jadi tujuan dari resource switching ini membuat server kita down karena request yang besar atau request yang banyak dalam sekali waktu. Jadi attacker akan merequest satu URL tertentu berbarengan misalkan 100.000 request per detik yang membuat website kita down. Nah, mitigasinya salah satu caranya host big files on cloud service. Mungkin sekitar 10 tahun lalu yang cloud ketika belum populer, kita naruh downloadable files kita di server kita sendiri ya, ke physical drive server kita sendiri. Oke, kalau yang request itu satu orang ya. Kalau misalkan udah 100, udah 1000, itu berat buat server kita. Jadi user yang lain yang mengakses page yang biasa bukan file itu akan merasa website kita ini berat. Kemudian bring only needed data to the front end. Jadi ini yang kadang saya sendiri kadang masih lupa ya. Jadi
kadang-kadang kita misalkan mengambil data user itu cukup username atau email ya. Kadang-kadang kita lupa ini membawa semua isi table user ke depan, entah itu alamat atau apa, padahal itu kan nggak dipakai. Ya kalau request cuma satu ya, yang biasanya cuma misalkan butuh 2 bit itu butuh setengah kilobyte ya. Kalau satu record satu row dibawa ke depan semua, misalkan butuh, apalagi ada image-nya gitu ya, butuh misalkan satu request ternyata dari setengah kilobyte itu bisa jadi 1 megabyte atau 2 megabyte, dan itu konkuren requestnya itu bisa sampai 1000 atau 10.000, pasti akan memakan resource dari website kita. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi ada DDoS protection. Nah, ini mungkin bisa pakai melalui transport layer ya, semacam Cloudflare. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya ketika kita pakai semacam Cloudflare atau firewall, sudah di-handle di transport layer untuk menghindari DDoS attack. Kemudian CORS, nah ini nih. Mungkin Mas Fandi ingat ya, yang tiba-tiba sekitar 3 bulan lalu kita dapat email nih. Ya. Ya, ada semacam bounty hunter yang meng-email company kita, bro, websitemu nggak aman nih. Salah satu sampelnya dia mengambil contoh hijacking. Ya, semacam tahu sendiri ya, bounty hunter kan istilahnya ya orang yang secara sukarela ngetes website kita dengan tujuan bounty. Jadi kalau kita istilahnya ya pengen dia ngasih semua informasi tentang kelemahan security website kita, ya kita bayar dengan nominal tertentu. Nah, berhubung kita nggak mau bayar, jadi kita meneliti nih, apakah yang dimaksud hijacking. Jadi cross origin resource sharing itu semacam HTTP header based mekanisme yang mengizinkan server untuk mengindikasi dari mana request itu. Salah satu contohnya yang clickjacking. Jadi clickjacking itu adalah suatu metode phishing ya. Website form dari website yang terkenal, misalkan entah dari yang ada informasi sensitif seperti email, password dan kawan-kawan, itu di-embed melalui iframe di website phishing tersebut. Kemudian dia naruh layer nih di atasnya, seolah-olah kita mengisi form di website yang sebenarnya, padahal ketika kita submit button, itu sebenarnya informasi yang kita kirim itu masuk ke peretasnya. Ini salah satu yang populer. Dan ini sebenarnya bukan metode yang istilahnya bukan metode yang baru ya, tapi ternyata masih populer aja ini digunakan untuk mengambil data user. Mitigasinya kita bisa mendisable nih, ada HTTP headernya, extreme options itu kita bisa disable dengan option deny, artinya dimanapun website kita atau webpage kita tidak bisa di embed melalui iframe di aplikasi lain. Atau ada opsi yang lebih fleksibel. Ini ada namanya same origin nih. Jadi cuman website atau domain kita sendiri yang bisa mengembed form atau bagian lain dari website kita di iframe. Jadi setelah saya benerin ini kemarin udah nggak ada lagi nih. Ketika saya coba scan, hilang ini warning untuk clickjacking warningnya. Nah, kemudian SQL injection. Nah, ini yang menarik nih. Apakah SQL injection masih ada di 2021? Ini sebenarnya masalah yang misalnya ya dari tahun 2000 awal, dari tahun 90-an, ini sebenarnya masalah sudah ada gitu. Tapi kenapa kok masih eksis? Ya karena mungkin ya istilahnya ya balik ya tadi itu, pengetahuan tentang atau awareness tentang security itu bukan hal yang dijadikan prioritas ketika kita mendevelop aplikasi web. Salah satu contohnya seperti ini, mungkin bagi teman-teman developer pemula. Jadi ada nih form login.
peretas bisa menyisipkan istilahnya query, sehingga data-data yang seharusnya tidak ditampilkan itu peretas bisa mendapatkan, entah seperti password dari usernya atau alamat email atau data-data role-nya dia di aplikasi itu. Mitigasinya, nah sebenarnya sekarang mitigasi untuk SQL injection itu lebih mudah daripada sekitar 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Sekarang kita cukup itu mensanitize input. Jadi misalkan ada form atau query string, kita bisa ngeblok nih, backspace kita blok, kita tidak perbolehkan sebagai isian field input, backslash, null, dan yang lain. Kita bisa memblok itu untuk menghindari SQL injection. Atau sebenarnya yang lebih memungkinkan lagi adalah prepared statement. Jadi yang tadinya kita pakai query biasa nih, kita pakai concatenation, ini bahaya nih. Kita bisa pakai prepared statement. Ini kayaknya .NET generasi pertama .NET 1 ini udah ada ini kayaknya. Prepared statement. Jadi istilahnya karakter-karakter yang tidak diperbolehkan itu juga nggak bisa masuk nih di prepared statement ini. Dan juga prepared statement memudahkan developer lain itu untuk membaca code kita. Jadi daripada concatenation apa nih? Prepared statement itu memudahkan developer lain itu membaca code kita sehingga lebih mudah di maintain. Kemudian yang populer ini memakai ORM. Jadi kayak semacam entity framework atau yang lain itu kita bisa pakai karena penggunaan ORM itu meminimalisir atau mereduce penggunaan explicit SQL. Jadi kita tidak lagi menggunakan query tradisional SQL. Jadi kita menggunakan metode-metode ORM pakai yang yang spesifik masing-masing ORM penggunaan metodenya. Nah, berhubung kita sebagai developer ini bukan orang yang ahli di cyber security ya, ada beberapa scanning tools yang memudahkan kita untuk paling nggak minimal ketika website kita ini udah mau go live, aku mau coba nih, apakah security website kita yang akan go live ini udah lumayan aman atau aman gitu. Ada namanya organisasi owaps.org, itu adalah organisasi non-profit yang bekerja untuk meningkatkan keamanan software. Jadi ini cyber security profesional di seluruh dunia ini berkontribusi di sini. Salah satu tools yang pernah saya pakai ini yang free ya. Enaknya ini banyak berhubung dia berkiblat di OWASP yang merupakan aplikasi yang merupakan non-profit. Jadi tools-tools turunannya kebanyakan gratis. Salah satunya yang dipakai adalah OWASP Z Attack Proxy atau disingkat Z. Jadi seperti di screenshot ya. Kita tinggal memasukkan URL yang akan di-attack. Nanti muncul nih hole-hole atau apa istilahnya ya, atau security breach, security hole yang bisa kita fix. Enaknya di sini ketika kita klik salah satu, nanti muncul semacam apa ya istilahnya, semacam petunjuk untuk masalah ini gimana sih cara fixnya. Meskipun itu tidak spesifik teknologi ya, paling enggak kita dikasih tahu, meremove HTTP header yang ini, atau istilahnya atau yang lain misalkan matikan itu apa ya tadi iframe supaya nggak bisa di-load di website lain. Itu ada semua di sini. Jadi sangat membantu developer yang bukan cyber security profesional untuk paling nggak
meminimalisir terjadinya serangan di website kita. Apalagi yang memang tidak ada istilahnya budget ya untuk IT security mempentes website kita. Nah, ada lagi yang berbayar nih, yang kebetulan sekarang saya pakai, namanya Whitehat Security, whitehatsec.com. Ini enak nih, jadi secara berkala, tanpa kita istilahnya melakukan pentest manual ya, ini websitenya, servisnya akan terus-menerus men-scan website kita. Jadi keluar nih, misalkan ada isu apa, dia akan mencatat vulnerability-nya, mengasih rating apakah itu kritikal atau high. Ini berdasarkan OWASP juga, dia OWASP base. Kelasnya apa? Nah, bahkan di sini akan keluar detailnya ini. Kelasnya apa sih? Oh, ternyata flammable resource. Kapan pertama kali pertama kali istilahnya isu itu muncul. Nah, sekaligus di Whitehat Sec ini akan dikasih description dan solusinya. Jadi enak nih. Oh, ini caranya untuk istilahnya membetulkan security hole itu dengan cara yang diajukan di sini. Enaklah, jadi kita sebagai developer yang tidak punya background IT security bisa memanfaatkan tool-tool baik yang berbayar atau berbayar yang sudah disediakan. Terima kasih. Kayaknya sudah selesai nih sharing saya tentang website security. Iya. Oke, thank you, Pak. Balik kita sekarang diskusi ya, Pak ya. Ya. Balik lagi ke yang awal tadi itu. Jadi kalau di development proses itu emang sudah menjadi apa ya? Rahasia umum kalau fokusnya developer itu biasanya umumnya hanya kepada bisnis proses seperti itu kan ya, bisnis functionality. Sedangkan masalah security seperti ini dikesampingkan seperti itu. Nah, menurut pengalamanmu, Pak, itu sebenarnya kenapa sih? Apakah memakan banyak effort atau seperti apa? Kenapa kok hal-hal yang seperti ini security yang sebenarnya sangat penting kan? Kenapa kok seringkali diabaikan seperti itu? Oke, kalau yang saya lihat ya, maksudnya setelah saya riset, ini berbicara tentang hasil riset saya ya, sebenarnya tentang budget, Pak. Jadi kadang ketika kita engage project dengan customer, untuk memasukkan budget tersendiri untuk IT security itu kan menambah nilai project ya. Mungkin entah istilahnya valuasi project itu akan semakin mahal atau apa, itu akan sangat berpengaruh dengan preferensi customer kan. Tapi setelah saya riset ada tool-tool yang gratis seperti ini, jadi sebenarnya sudah nggak ada alasan lagi untuk developer mengignore tentang web security. Mungkin sebagai manajer projectnya itu di sprint tertentu kita bisa istilahnya mengevaluasi gimana sih security web yang kita develop memakai tool-tools yang sudah tersedia seperti itu. Ya memang akan memakan istilahnya memakan budget juga ya, tapi daripada meng-hire IT security consultant khusus ketika proses development, mungkin kita sebagai developer bisa membantu istilahnya meminimalisir kemungkinan. Mungkin nanti ketika kita sudah go live atau kita bisa meng-hire IT konsultan spesifik ya. Seperti itu. Iya. Ini ada yang nanya. Ya. Wah, temanmu ini tuh, Pak, yang nanya, Pak. Agus Romansa ini, Pak. Ya. Berapa tadi katanya Whitehat Sec bayarnya? Waduh, Pak, itu kebetulan itu kan
punyanya kliennya. Jadi nggak bisa kita sampaikan di sini karena nggak bisa. spesifik. Jadi itu spesifik per Oh, jadi nggak subscription gitu ya modelnya ya? subscription. Cuman saya cuma dikasih akses sebagai istilahnya sebagai administrator di sana. Jadi untuk soal billing itu kita Oh nggak gitu. dapat informasi itu. Dan saya juga nggak pengen tahu juga. Japri aja nanti Karena berarti ya. siap. Oke. Eh, ya, mengingat pentingnya ini kan masalah security ini oleh kita ya di developer. Gimana sih caranya untuk mengeducate seperti itu para developer itu? eh, Mungkin sejak junior gitu ya. Ya. eh, Biar mereka itu eh, juga aware gitu loh. Kalau masalah security ini harusnya sudah embed gitu loh, sudah satu paket sebenarnya dalam kalau kita mendevelop suatu aplikasi seperti itu. Eh, Menurutmu gimana sih Pak caranya untuk Nah, mengeducate developer? kalau kita lihat sebenarnya trennya itu yang paling besar adalah server information disclosure. Di sini kita bisa lihat kebanyakan informasi-informasi yang tampil itu karena kesalahan kita sendiri. Di luar responsive ya. Contoh ya, generic error, hardcode sensitive information. Itu sebenarnya hal-hal yang istilahnya yang bisa kita mitigasi. Mungkin itu mungkin untuk developer pemula. Mungkin kan belum tahu ya. Ya tugasnya yang mereview sebenarnya. Per programmernya atau per college-nya itu yang bertugas untuk istilahnya mereview codes-nya. Karena kalau dilihat trennya ternyata paling mudah untuk meretasi ya dari informasi ya sebenarnya kita kasih gratis ke mereka ini. Kita kasih gratis ke mereka padahal itu informasi-informasi yang sensitif. Jadi mungkin ya untuk yang junior developer ya memang tugasnya reviewernya untuk memeriksa codesnya. Atau kalau bisa ya ada namanya pair programming, jadi istilahnya saling memeriksa code satu sama lain untuk junior programmer. Dan itu memang tergantung tipe project sih. Kadang ada project yang waktunya itu time frame-nya itu mepet, jadi kita nggak bisa melakukan metode seperti pair programming atau mereview secara detail. Tapi itu kayaknya meskipun time frame itu mepet gitu ya, tetap harus dilakukan. Review code itu penting menurut saya. Jadi nggak asal kita lihat, oh udah dikirim, udah git pull, kita merge aja itu. Kalau bisa kita tetap istilahnya smoke test sendirilah. Kita lihat code-nya apakah ada informasi yang hard coded atau apa. Kita mungkin bisa memitigasi dari sana. Ya, mungkin untuk isu-isu yang emang obvious kayak gini, bisa lah mungkin ya dimasukin ke PR checker mungkin gitu ya. Sebagai Bisa. gate pertama ketika code dicekin sebelum merge ke master misalnya seperti itu. Mungkin bisa Mungkin kan, mungkin menjadi karena suatu mungkin hal yang penting untuk dipertimbangkan gitu ya, untuk ngecek hal-hal beginian seperti itu. betul karena sebenarnya kan secara konsep ya kan sebenarnya cuma string biasa gitu. Iya, String biasa mungkin PR checkernya itu kita bisa ngetes mana-mana aja string, kita lihat nih, kita lihat bisa-bisa sebagai semacam ini warning, tolong diperiksa apakah string ini hardcode atau informasi yang penting atau enggak. Kita bisa berangkat dari sana untuk membantu reviewernya. ya. Dan di GitHub sekarang sudah ada juga kan vulnerability scanner semacam itu Ada, yang akan, ada. tapi mungkin opsional gitu loh. Mana repositori yang mau di scan, mana yang Yes. kalau terlalu sensitif mungkin ya di opt out aja. Tapi sudah Ya, ada ya. fiturnya. Saya baru Oke. dengar itu. Nice info, Eh, Pak. Sering dapat soalnya, tiap minggu dapat terus. Untung bukan projectnya klien gitu loh, project-project mainan gitu. Ya, 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 ya. Oke. Nah, kalau tentang bounty hunter itu tadi Pak, eh, Hmm.
menurut pengalamanmu sebaiknya gimana sih kalau kita dapat email dari bounty hunter? Apa yang perlu Sebisa mungkin dilakukan ya. gitu? Yang perlu dilakukan secepat mungkin kita memeriksa ke security kita. Karena biasanya bounty hunter itu ya eh, punya deadline sendiri. Nggak langsung dia satu hari kita nggak respons, dia bakal attack website kita. Paling nggak seminggu 2 minggu dia bakal 3 hari dia balik lagi. Ya sebisa mungkin ketika kita dapat istilah dapat email atau dapat peringatan dari bounty hunter, sebisa mungkin kita memeriksa website kita, apalagi kan tools sudah ada Pak ya, jadi kita bisa memeriksa security kita sendiri. Kayaknya setelah kita benerin nggak balik lagi ya bounty hunternya ya. Enggak. Mungkin dia kok hilang gitu. Kok hilang, artinya dia sebenarnya cuma pakai tools yang tersedia. Jadi dia nggak spesifik ingin menyerang kita. Jadi ketika dia ngeran toolsnya dia lagi, website kita istilahnya sudah nggak menarik lagi dalam tanda kutip ya. Jadi dia tuh mengignore. Saya yakin dia tuh nggak cuma email perusahaan kita ya. Pasti dia banyak perusahaan yang dia email. Jadi ketika dia menjalankan istilahnya scannernya dia lagi dan nggak menemukan itu, ya udah dia lupa kalau pernah email kita soal ini. Ya sebisa mungkin secepat mungkin dalam hitungan jam kita sudah memeriksa keamanan website kita. Oke. Sebenarnya sampai di tahapan mana sih Pak? Kita itu perlu untuk meng-hire seorang security analyst seperti itu, atau security expert seperti itu. Sampai di level mana sih seperti itu? Kalau lihat trennya Pak, saya melihat datanya dari tahun ke tahun security itu jadi concern. Bahkan budget perusahaan makin tahun makin naik. Bisa sampai misalkan bisa saya terakhir baca itu budget untuk security bisa 25% sendiri dari development sebuah aplikasi. Jadi kalau memang perusahaan itu perusahaan yang bagus, yang aware tentang ini, ya memang idealnya memang sudah ada posisi itu dari awal untuk istilahnya minimal ya, misalkan di proses development dia sudah mempersiapkan ini, ketika DevOps sudah menjalankan server, dia sudah mulai bekerja di sana. Istilahnya dari sisi security dia sudah mulai bekerja membantu kita dari awal. Jadi kita, oh ini ada hole-nya di sini. Jadi ketika proses development di sprint awal kita sudah bisa mulai fix itu security issue yang muncul. Jadi idealnya memang sudah ada posisi IT security di perusahaan dari awal itu. Idealnya kalau budget mencukupi. Ya. Oke. Dan mumpung membahas ini ya, mungkin di luar scope, tapi nggak apa-apa sih, tak masukin aja. Soalnya dari sisi pengalamanku gitu, biasanya kalau orang sudah mau mencari celah gitu loh, semua pintu itu bisa dilihat gitu loh, dicari. Nggak dapat di pintu aplikasinya, nggak dapat di pintu webnya. Nah, itu di sekelilingnya seperti itu, usernya seperti itu kan, sosial apa itu namanya? Ya engineering seperti itu. Itu bukan kesalahannya webnya, tapi ya emang usernya aja gitu loh, kan seperti itu. Nah, selain itu mungkin yang sering ada di pengalamanku itu juga di DevOps-nya seperti itu. Sebelum ke app-nya gitu. Nah, di situ banyak itu trace-trace-nya gitu, di lognya waktu ngupload seperti itu. Ada password-password bertebaran di situ. Kan kita kan nggak aware gitu loh, itu bukan di aplikasinya, bukan di websitenya, tapi di sekitarnya gitu loh. Nah, justru itu berbahayanya seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang lain Pak Zul yang mau disampaikan? Ada lagi yang mungkin satu isu ya yang kemarin saya dapat dari White Hat Sec. Salah satunya itu kita lihat itu ratingnya adalah high. Ratingnya high. Ini nggak ada di sini sih. Cuman yang menarik ya, kemarin saya dapat report
ini loh, URL kamu itu terlalu obvious. Jadi contoh ya, polyrific.com/login itu ternyata oleh OWASP itu menjadi security threat, Pak. Jadi sebisa mungkin URL yang kita akan mengirimkan form yang sensitif data itu sebenarnya mungkin ya di masking. Misalkan tadinya kita pakai /login gitu ya, kita pakai alamat /apakah gitu, karena itu obvious. Jadi scanner bisa istilahnya men-scan website kita pakai itu, oh ternyata loginnya di sini, udah kena DDoS kita, bisa memungkinkan kita kena DDoS atau phishing atau apa. Itu yang salah satu menarik. Jadi sebenarnya sangat luas sekali ya, kalau kita mau terjun di dunia security itu sebenarnya sangat luas sekali. Jadi memang nggak cukup kalau developer merangkap gitu ya. Developer merangkap sebagai IT security itu menurut saya ya nggak bisa gitu. Mungkin bisa membantu, tapi memang perlu ada ya istilahnya IT security profesional di perusahaan kita yang mengurusi soal ini. Karena bisa jadi karena kita terlalu sibuk soal business process atau soal deadline, kita lupa soal security. Dan baru ketahuan ketika data kita sudah tercuri, daripada telat itu. Itu mungkin itu aja Pak dari saya. Alright, oke, thank you. Sebelum ya ditutup mungkin ada closing statement dulu untuk merangkum. Mungkin gini, kalau saya lihat ya, sebenarnya serangan-serangan itu sama aja dari tahun ke tahun. Serangan-serangan itu sama aja dari tahun ke tahun. Metodenya ya itu saja, bahkan SQL injection yang dari tahun 80-an, tahun 90-an itu sudah ada. Ternyata masih populer. Dari total serangan 10% serangan itu menggunakan SQL injection. Jadi sebenarnya ya peretas itu ya nggak menggunakan metode yang baru sebenarnya. Cuman kita aja sebagai developer ternyata kita kurang aware soal itu. Ya mungkin mulai dari diri saya pribadi ya mungkin. Jadi istilahnya ketika kita mendevelop atau apa, mungkin memang kalau developernya nggak terlalu sibuk untuk ngurus, mungkin ya di level manajemennya, engineering manager ya yang mencoba untuk menghandle itu, bisa mereview code yang ada. Karena balik lagi, ini adalah penyerangan metode yang tradisional. Kenapa kok tahun 2021 masih ada? Ya mungkin itu dari saya, posisi. Oke, ya. Baik, thank you Pak Zul atas knowledge sharingnya malam ini. Saya kira ini akan menjadi introduction yang baik ya untuk developer, untuk lebih aware terhadap web security. Dan seperti yang disebutin di depan tadi, bahwa ini hanya sebuah introduction, tidak ada teknologi spesifik di sini. Dan kalau misalnya teman-teman yang sedang menonton ini ingin ada sesi-sesi berikutnya yang akan membahas tentang teknologi spesifik, misalnya bagaimana security di .NET untuk implementasinya dan sebagainya, ya silakan ya menghubungi saya atau langsung ke Zul. Jadi biar ya kita pikirkanlah untuk mengadakan part kedua, tiga, dan keempatnya. Ya siapa tahu gitu loh. Seperti itu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang malam ini hadir. Presentasinya ini nanti recordingnya akan diupload lagi di YouTube channelnya Polyrific Dev Indo. Sedangkan untuk link live ini, YouTube live-nya ini, linknya bakalan tetap ada 1-2 hari ke depan. Makanya biar tidak ketinggalan ketika ingin mereview lagi, mungkin minggu depan ingin menonton lagi, mereview lagi apa yang sudah disampaikan, jangan lupa subscribe ya ke channelnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.